Permainan bola dari kaki ke kaki, jelas sebuah pelanggaran dan sebuah kartu kuning yang cukup pantas diberikan terhadap pelanggaran. Kita lihat bagaimana tadi Jose Sebastian dari Heru Nerli. Sebuah pelanggaran cukup keras. Sepertinya Heru memang dalam tanda petik dikorbankan oleh Raja Isa untuk terus mematikan pergerakan dari Jose Sebastian, dan kita melihat satu gerakan dari Heru menyungkurkan Jose Sebastian. Satu kartu kuning yang juga saya pikir pantas didapatkan oleh Heru Nerli. Satu perubahan yang menyolok di kubu di atas, Bung Rendra, ketika pemain Persipura menguasai bola, mereka secepat mungkin merampas bola kembali dan melakukan pressure di set pertahanan Persipura itu sendiri. Beda dengan babak pertama tadi, Persipura dibiarkan bermain di daerah pertahanannya, tapi di babak kedua ini mereka justru melakukan pressure di pertahanan daripada Persipura. Ya, sebentar ini di pinggir lapangan sudah terlihat Erlangga Sucipto, pemain muda masa depan Indonesia di Delta Sidoarjo, dipersiapkan oleh Coach Jaya Hartono, termasuk mungkin di sisa waktu babak kedua ini. Kita lihat bagaimana tadi umpan coba diberikan kepada Paulo Rumeri. Ya, menurut saya Melki tidak berkembang nih pada malam ini. Kemungkinan Erlangga akan menggantikan Melki, Bung Herdimen, untuk mempertajam lini depan daripada Delta Sidoarjo. Ya, saya pikir agak sulit buat Delta bisa melahirkan 3 gol untuk bisa menyeimbangkan keadaan. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin buat mereka, dan sekarang tentu saja mereka berharap banyak kepada seorang tombak muda, tombak masa depan sepak bola Indonesia, Erlangga Sucipto. Itu belum tahu siapa yang akan segera digantikan oleh Erlangga. Ya, ternyata Sasa Branesak yang digantikan oleh Erlangga Angga Sucipto, anak Jakarta yang merumput di Delta Sidoarjo. Dan kita lihat apa yang terjadi dengan Sasa Branesak, seperti yang tidak percaya kalau ia ditarik keluar di menit ke-58 jalan pertandingan 8 besar Liga Jarum Indonesia 2007. Persipura Jayapura dengan Delta Sidoarjo. Seperti dia tidak menerima dengan keputusan Jaya untuk menarik Sasa Branesak keluar lapangan. Ada ekspresi kecewa dalam raut muka Sasa Branesak. Mana kita lihat Erlangga Sucipto mencoba mengejar bola, dan ini tentunya menjadi sebuah tantangan bagi Erlangga Sucipto. Harus bisa melewati trio center back yang begitu besar dari Persipura Jayapura. Kita lihat Sasa Branesak masih belum bisa menerima keputusan, diganti oleh Coach Jaya Hartono. Ya, ini presiden buruk, Bung. Seorang pemain digantikan pelatih marah-marah seperti itu, saya pikir tidak pada tempatnya. Dan terlebih ini, Bung Rendra, pemain asing tentunya satu tendangan dan peluang untuk Delta Sidoarjo. Balke Peki mencoba melakukan sebuah tendangan yang masih bisa berhasil diamankan oleh Jendri Pitoy. Sebuah tendangan yang spekulatif saya pikir, tetapi cukup terjaga akurasinya, dan Jendri juga melakukan sebuah reaksi yang lumayan bagus. Lalu derasnya sebuah bojo dilakukan. Saya menangani Bung Reda. Seorang pemain apabila ditakukan pelatihan, mereka harus sama pelatih dan harus hargai itu, karena semua pelatih punya pengen tersebut. Tapi ini bukan pemain asing dari Sidoarjo ini saya pikir perlu dievaluasi keberadaan di Liga Indonesia ini. Ya, saya juga bagaimana reaksi emosional dari Sasa Branesak, juga gambaran paling tidak dalam yang sederhana bahwa sesuatu yang telah terjadi di internal Trans, dan paling tidak secara overall saya melihat bagaimana penampilan Trans di lapangan juga seolah dia memiliki roh, ya, dan mereka tampil seperti tanpa gairah sama sekali. Kita lihat bagaimana peluang bagi Delta Sidoarjo.
Tentunya ini menjadi sebuah peluang bagi Deldras yang berkali-kali mendapatkan peluang melalui bola rati, baik dari pojok atau juga dari tendangan bebas. Tentunya akan bisa membuat sebuah gol, membuat para Delta Mania hadir di Stadion Manahan Solo. Kira menyebut gol, memperkecil keadaan, memperkecil kedudukan. Dalton Moreira dan juga ada Jose Sebastian Vazquez di depan bola. Sebagian dari dua pemain ini akan mengambil sebuah tendangan yang berjarak sangat ideal untuk langsung diceploskan ke Jendry Pitoy. Sebuah tendangan yang masih bentur salah satu pemain dari Persipura Jayapura. Berubah arah dan hanya menghasilkan sepak pojok bagi Delta Sidoarjo. Ya. Ini dia sebuah prosesi lewat bola-bola mati yang saya pikir satu jalan yang bagus buat Delta buat bisa melahirkan gol. Oh! Hampir saja kita lihat bagaimana sudah mulai sedikit lengah barisan pertahanan dari Persipura Jayapura. Hal inilah yang selalu dikhawatirkan oleh Coach Raja Isa yang mengatakan bahwa konsentrasi terkadang buyar dari Persipura ketika mereka telah unggul. Bagi sepak pojok bisa diamankan tadi oleh Paulo Rumere, biar Bio Paulin, Beto Gonçalves kali ini. Bos tangan balik kita lihat Edri Vivak dalam. Harus salam Peri. Christian Neymar Martinez. Kita lihat belum ada bagaimana soal pemain. Dia terus mampas bola dan ini tidak di babak tadi. Perubahan yang sangat ketat sekali di babak kedua. Orang ini dan Delta Sidoarjo membentuk bola berfikir Umarela mainkan turun Juli 1978. Balik dari sepak pojok bagi Delta Sidoarjo tuh Jendry Pitoy. Bakri Umarela sudah lakukan sepak pojoknya kali ini. Jose Sebastian Vazquez, sebuah tendangan mendatar dapat membentur salah satu pemain dari Persipura Jayapura, dan kali ini Miftahul Huda kembali mengirim bola ke lapangan. Sebuah sundulan yang sangat sempurna dari Hilton Moreira dan juga sebuah penyelamatan dari Jendry Pitoy. Ini bagaimana umpan yang lumayan bagus dari Miftahul Huda dan satu sundulan yang juga bagus saya pikir, tetapi tepat mengarah dalam sergapan Jendry Pitoy. Kali ini belakang dia Ahmad Rosadi. Saja kini bola kembali ke tengah lapangan. Ada Pierre Bio Paulin, Christian Rene Martinez kali ini, Jimmy Sparno. Jimmy kita lihat Paulo Rumere mencetak gol ketiga bagi Persipura Jayapura. Alki PK kali ini sedikit bermain ke belakang. Miftahul Huda maksudnya kepada Haryono yang melakukan pergerakan. Hasil dibaca oleh Ian Kabes. Kali ini Edu Ifak dalam. Kita melihat bagaimana sirkulasi antar sesama pemain dari 3 blok lini di skuad Persipura juga sangat-sangat terjaga sepanjang permainan. Kita bisa menyaksikan bagaimana terkadang Ernest Jeremiah sudah berada di lini belakang Persipura, dan juga terkadang kita lihat tadi ada Edu Ifak dalam juga sudah berada dalam menemboki lini